Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar budidaya tanaman, yaitu mengenai perkembangan agribisnis tanaman. Sebelum masuk ke video, marilah kita isi absen kita terlebih dahulu pada Google Classroom, atau bisa juga dengan absen di kolom komentar video ini. Siapkanlah pena dan buku Anda untuk mencatat hal-hal yang penting pada video kali ini. Kita akan mengupas tuntas mengenai perkembangan agribisnis tanaman. Yang pertama, ada 3 kelompok besar tanaman yang dibudidayakan di bidang pertanian, seperti kelompok tanaman pangan, kelompok tanaman hortikultura, dan kelompok tanaman perkebunan. Contoh tanamannya kita bisa lihat di slide ini. Kelompok tanaman pangan. Kelompok tanaman pangan terbagi atas kelompok serelia, kelompok umbi-umbian, dan kelompok kacang-kacangan. Dan contoh tanamannya kita bisa lihat di sini. Kelompok tanaman pangan ini sering kita temui di pasar karena termasuk ke dalam bahan pokok dan menjadi hal yang lumrah dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Kelompok tanaman hortikultura seperti tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, dan tanaman hias. Tanaman buah-buahan sangat mudah kita jumpai, dan tanaman ini tergolong atas besar buah, berat buah, dan unik dari buah itu, seperti durian yang unik dengan durinya, dan tanaman lain-lainnya. Dan tanaman buah-buahan memberi kita energi dan vitamin. Selanjutnya tanaman sayur-sayuran, dan tanaman sayur-sayuran ini sangat kaya dengan serat. Makanya jangan lupa untuk selalu memakan tanaman sayur-sayuran, dan juga sering dikonsumsi oleh masyarakat karena menjadi lauk pauk. Kita lanjutkan, tanaman hias, tanaman yang mempunyai nilai yang tinggi, nilai estetika, sehingga mempunyai harga jual yang tinggi. Tanaman hortikultura mempunyai fungsi-fungsi seperti penyedia pangan, yaitu penyedia vitamin dan mineral, fungsi ekonomi untuk sumber pendapatan petani pedagang, fungsi kesehatan untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit tidak menular. Berdasarkan dari tipe tumbuhnya, tanaman buah-buahan dapat dikelompokkan atas buah-buahan pohon semak, buah-buahan berpohon, buah-buahan ternak, dan buah-buahan berbatang merambat. Kita bisa lihat contohnya di sini dan lengkap dengan bahasa Latinnya. Tanaman sayur-sayuran dapat digolongkan terhadap tumbuhnya di dataran tinggi atau di dataran rendah. Tanaman yang tumbuh atau sayuran yang tumbuh di dataran rendah seperti cabai, tomat, kacang panjang, dan lain-lain. Dan dataran tinggi seperti kubis, brokoli, tomat, kentang, dan lain-lainnya. Tanaman sayur-sayuran, penggolongan tanaman berdasarkan bagian yang dikonsumsi. Yang pertama adalah sayur akar, sayur batang, dan sayur daun. Kita bisa lihat contohnya di sini. Tanaman hias. Tanaman hias adalah tanaman yang tidak dapat dikonsumsi. Dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tanaman hias tidak berbunga. Seperti yang sangat lumrah kita ketemui adalah tanaman anggrek. Setelah itu, tanaman hias tidak berbunga seperti tanaman kuping gajah atau sering disebut juga dengan gelombang cinta. Tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan terbagi atas 2, yaitu tanaman perkebunan tahunan dan tanaman perkebunan musiman. Tanaman perkebunan tahunan adalah tanaman yang hidupnya lebih dari 1 dan 2 tahun. Dan tanaman ini dapat kita beri contoh seperti Elaeis guinensis Jack atau sawit, kakao, dan Hevea brasiliensis atau bisa disebut juga sebagai tanaman karet. Tanaman perkebunan musiman adalah tanaman yang hidup kurang dari 1 atau 2 tahun. Tanamannya seperti
dapat menghasilkan buah seperti kopi, dapat menghasilkan getah seperti karet, dan dapat menghasilkan gula seperti tebu. Contoh-contoh tanaman perkebunan musiman, tebu, kapas, dan tembakau. Sekian video kita pada kali ini. Semoga dapat menambah wawasan anak-anak di rumah dan mempermudah dalam belajar online atau pembelajaran jarak jauh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.